Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya teman-teman sore ini? Ketemu lagi seperti biasa di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Bareng gue Herjuno Syaputra dan seperti biasa jam 4 sore kita akan ngobrol dengan narasumber kita kurang lebih 30 menit ke depan dengan bahasan yang tiap harinya bermacam-macam, mulai dari sosial, politik, ekonomi, budaya, hobi, musik, dan hal-hal yang tentunya yang bisa kita angkat ke meja ini untuk tujuannya sama, yaitu memperkaya horizonsnya anak-anak muda di luar sana terkait kondisi bangsa dan hal-hal lainnya yang tentunya yang bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa juga apapun yang teman-teman kerjakan hari ini jam 4 sore, semoga semuanya sehat-sehat ya, tetap kreatif, tetap mau berusaha walaupun mungkin banyak ups and downs-nya, no's and yes-nya hari ini, tapi yang penting tetap going on karena yang tadi namanya proses, it takes time sometimes ya. Jadi memang harus harus tetap endurance-nya agak panjang ya untuk menaklukkan hari-hari berikutnya. Nah, dan podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini juga teman-teman seperti biasa gue ingetin lagi bahwa bisa diakses di banyak platform, mulai dari Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada juga Facebooknya Partai Perindo @Partai Perindo, ada RCTI Plus, Oke Zone, Sindo News, News.id, ada YouTube-nya Partai Perindo dan pastinya websitenya Partai Perindo. Jadi ada kurang lebih sekitar 10 platform seperti itu ya untuk teman-teman bisa nonton podcastnya ini. Dan juga seperti biasa ada masing-masing 100.000 rupiah, ada e-voucher untuk teman-teman yang nanti bisa tulis di kolom komen terkait tema kita yang kita bahas hari ini, quotes atau ya 2-3 kalimat lah tanggapannya soal ini. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo karena itu salah satu syaratnya untuk nanti mendapatkan e-voucher. Nah, bicara mengenai tema hari ini terkait bagaimana sebenarnya anak muda juga harus aware dengan ini, bahwa kondisi perekonomian kan yang memang ya coba bangkit, tapi di tengah itu ada ancaman ya katanya 2023 akan gelap segala macam, inflasi juga tinggi, bahkan Inggris juga lagi gila-gilaan gimana mereka meng-tackle ekonomi mereka. Tapi di satu sisi kalau kita sebagai orang Indonesia, kita mungkin agak lebih bersyukur ya untuk keadaan yang sekarang, di mana kita masih bisa maintain semuanya ke arah yang lebih positif, ekonominya juga, well, I don't want to like to be preachy, tapi memang bisa dikatakan lebih baik lah ya dari beberapa waktu yang lalu. Kalau kita lihat bagaimana tingkat konsumsi masyarakat juga day by day ini harus dijaga, apalagi di tengah kondisi dunia, krisis pangan, energi, Ukraina, Rusia, semuanya. Nah, ini yang anak-anak muda harus paham biar nantinya juga tahu what to do, gimana savingnya, gimana juga kalau punya plan untuk buka usaha juga. Ini yang harus banyak jadi pertimbangan. Nah, tema kita hari ini adalah tantangan pengusaha di era revolusi industri 5.0. Jadi bukan bicara 4.0 tapi lebih ke 5.0. Jadi ini pemanfaatan teknologi ya. Kalau 4.0 teknologi cuman tadi sebagai tools untuk informasi. Kalau 5.0 teknologi udah jadi bagian dari hidup kita dalam menjalankan setiap aktivitas. Jadi itu bedanya. Nah, untuk bicara mengenai ini ya, Juno sudah kehadiran narasumber. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal 6 Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo. Langsung saja disapa, ada Bapak Haryanto Aryo Diguno. Selamat sore Pak Haryanto. Selamat Iya, sore, nama Pak. panggilannya apa nih? Saya panggilnya namanya bagus sekali, Haryanto Aryo Diguno gitu ya. Iya, Jawa sekali. Jawa sekali ya, Nama bukan panggilan apa Jawa. Pak biasa ya Biasa dipanggil? dipanggil Pak Hari Pak atau Hari ya. ya atau Haryanto nggak Oke, apa-apa. terima kasih sudah hadir. Eh, Pak Sama-sama. Hari adalah Wasekjen tadi ya Pak ya, 6 bidang Ya, perindustrian dan perdagangan. Satu tim sama Pak Redi ya. betul Pak, betul. Minggu-minggu lalu deh Ya, sesama Pak Redi. Pak Redi lagi dari Batam mau iya. pulang ke Semarang. Ketua Si, DPP betul, bidang perindustrian betul. perdagangan. Oke, sehat Pak? Sehat, Oke. sehat, syukur. Aktivitas lately ngapain aja? Sehari-hari ngajar ya di Mhm. Presiden University, ya, Presiden, oke, oke. ya di Kota Jababeka Cikarang. Cikarang ya, Ya, ya. ya, ya, ya. Itu ngajar mata kuliah Ilmu politik. ilmu politik. Ya, di jurusan Wow, hubungan internasional. beautiful. Waduh, Ya,
itu aktivitas yang menurut aku asik sih karena langsung bersentuhan dengan anak-anak muda ya. Iya, iya. Apalagi bahasannya ilmu politik segala macam. Politik, ya. Apa sih kalau ada yang nanya nih Pak Ari, ngajar enak gak sih? Enak sih ya, Aha, karena oke. ya setiap hari kan kita akan menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan ya dari Exactly. mahasiswa-mahasiswa Aha, ya, aha. apalagi berkaitan dengan situasi dan kondisi saat-saat ini ya, Mhm, bulan-bulan, mhm, tahun-tahun politik ya. mhm. Mahasiswa juga ada yang nanya, gimana sih sebenarnya misalnya Nis, nis. anggota DPR gitu ya, apakah mereka akan menyuarakan aspirasi rakyat atau aspirasi Mhm, pribadinya? mhm. Dan kita harus bisa menjawab pertanyaan seperti ini gitu Betul, loh. betul. Karena kan tadi mahasiswa tuh Ya, kritis sama mereka juga kan curiosity-nya tinggi betul, dan somehow juga memang pengalaman belum banyak. Jadi benar, itu kenapa menurut saya kalau jadi pengajar, dosen gitu, waduh, challenging sekali. Tapi di betul. satu sisi aku yakin Pak Hari makin maksudnya walaupun tadi ngajar, memberi tapi pasti juga dapat sesuatu ya Pak. Dalam artian insight-nya mereka kadang kan juga Ya, sebenarnya saya banyak oh, belajar ya dari bener. mereka ya. Aha. Karena kan mereka kan sangat idealis ya Betul. dari Karena once we teach, basically kita juga dapat ilmu juga ya, Pak ya. betul, betul. Itu yang Oke, utama. nice fact. Wow. Saya duduk sama Pak dosen nih. Oke, sudah berapa lama, Pak, ngajar? Ngajar sih ya aktif ngajar ya baru 4 tahun ya. Oke, Ah, ah, oh ah. lumayan. Ya dipotong 2 tahun pandemi Oke, wow, ngajar online. beautiful. Dan Ya, selain itu sekarang terjun ke dunia politik ya, Pak ya. Tadi di bidangnya ya, juga bidang perindustrian dan perdagangan dan ini yang kita bahas untuk saat ini. Tapi sebelum dari pengajar terus ke politik ini dua hal yang sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya. Bisa relate sekali. Kenapa Pak Hari Indian ya selain menjadi pengajar terjun juga ke politik tuh, I mean, alasannya apa? oh ya, alasan yang ini Ah, yang sangat membuat saya ini ya tertarik ya. Itu aha. kan saya belajar ilmu politik dari S1, S2, S3. Oke, good. Ya, itu teori-teorinya banyak. Mhm. Dan kata orang, Teorinya baik. politik Oke. itu kotor. Oke. Tapi kalau menurut saya bukan politik yang kotor, Aha, orangnya yang kotor. Hanya aha. saja orang nggak mengerti politik gitu Mhm, loh. mhm. Jadi untuk itulah saya merasa saya pribadi juga bukan sangat mengerti politik. Tapi Oke. kalau dari teori sih mungkin mengerti ya. Ya, karena Nah, backgroundnya tadi kan. betul. Aha. Untuk itulah saya tertarik gitu untuk Ya. mengimplementasikan ya apa Mhm. yang saya pelajari. Iya, iya, iya. Itu alasan utama, Pak. I mean, it's nice to know that ada orang yang memang terjun ke politik ya, ya masing-masing kan memang beda-beda ya Pak. Tapi Betul. kalau Pak Hari punya background yang tadi ilmu politik, wow, Ya. I mean, uh, memang harus dicoba selayaknya. Iya, kebetulan ya Iya, disertasi saya juga uh, tentang identitas politik gitu oke, loh. good. I mean, karena Hmm, kita tadi bahwa kadang kalau kita yang memang bidangnya mempelajari tadi keilmuannya ya, ini pasti akan lebih paham lagi dan pasti ya ada semoga banyak manfaat yang bisa kita bawa ya Pak ya, Hari ya amin, ke amin. dunia politik. Oke, nice, nice. No wonder makanya terjun ke politik. Oke, Pak Hari, kita bicara mengenai situasi sekarang ya. You know, ada banyak anggapan bahwa 2023 akan gelap resesi seperti itu. Dan sebenarnya asumsi seperti itu nggak salah. Cuman karena saya dan semuanya pernah melewati 2 tahun yang luar biasa itu kemarin. Betul. Jadi bahwa memang segelap-gelapnya ya memang akan ya paling seperti itu. Tapi kalau Pak Hari sendiri melihat kondisi sekarang, apakah sebenarnya Indonesia kan banyak juga dipuji, bahkan IMF juga menyebut bahwa di tengah ketidakpastian ini Indonesia nih apa kemarin saya baca light ya cahaya lah di ancaman resesi segala macam. Anda sebagai seorang dosen juga di ilmu politik dan juga bidangnya pengusaha ini di Partai Perindo, bagaimana melihat kondisi Indonesia saat ini sebenarnya? Sebenarnya kondisi Mhm. Indonesia saat ini saya bilang sangat bagus ya dalam Oke, tanda kutip ya. ya. Sangat bagus nih artinya ya, dia seperti yang tadi Mhm. ya dikatakan ya Oke. bahwa sekarang kan lagi resesi di mana-mana Mhm, nih mhm, termasuk di mhm. Eropa Ya, ya oke. akibat dari perang Rusia Ukraina. Tapi Indonesia ini masih sanggup bertahan ya
ya, Iya, malah masih bisa menciptakan lapangan kerja baru ya. Saya betul. rasa Eh, ini masih sangat bagus karena Indonesia juga sebenarnya belajar dari pengalaman. betul. Pengalaman tahun 97 ya. Ya, Itu sembilan udah delapan jelas ya, betul. 98 ya. Pandemi kemarin. Betul ya. Dan setiap era ya. Mhm. Nah, dari Presiden Wahid ya, Abdurrahman Wahid Yes. ya, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono Pak dan SBY. Jokowi, Mhm, mhm, itu beliau-beliau selalu mengusahakan yang terbaik untuk Indonesia. mhm, mhm. Jadi setiap era itu ada perkembangan kalau kita mau jujur kita akui gitu loh. Iya, Terutama yang sangat pesat ya yang sekarang di betul. era pemerintahan Joko Widodo gitu loh. Mhm, Meskipun menterinya ya Ibu Sri Mulyani mhm, sudah mewanti-wanti akan ada resesi atau apa. mhm, Tapi saya yakin ya Bu Sri Mulyani sendiri sudah punya persiapan. mhm. Hanya saja beliau mewanti-wanti gitu loh. Oke. Jadi masih positif kalau saya Iya, lihat gitu iya, loh. saya pun ngelihatnya ya tadi warning memang tadi ya kita sikapi ya Mm-mm. Pak Hari bahwa ya ada ancaman seperti itu. Tapi di satu Betul. sisi kita juga nggak boleh pesimis ya. Ya, Ini juga waktunya kita untuk tadi punya uang ditabung, diputar gitu ya. Jadi jangan jangan terlalu konsumtif gitu ya. Jadi betul. memang warning-warning ini sebenarnya bagus untuk kita bersiap gitu. Walaupun saya pun percaya bahwa uh, 2 tahun kemarin itu luar biasa Iya, luar biasa dan itu bukan ngajarin hanya kita. Indonesia yang Betul, mengalami ya, itu betul. seluruh dunia. Mhm. Tapi Indonesia ini Betul. termasuk Mhm. cepat Recovery-nya. mengantisipasi gitu Nah, loh. betul. Nah, kita kaitannya dengan revolusi industri 5.0 kan ini yang kita bahas. Bagaimana kalau kita lihat tapi sebelumnya Pak Hari, kalau ada yang nanya nih 4.0 and 5.0 bedanya apa? Kalau yang tadi kan saya sebutkan bahwa ya teknologi is like tools buat informasi aja. Kalau 5.0 more than that gitu kan. Ya. Kalau ada definisi khusus sebenarnya bedanya 4 and 5 itu apa, Pak Hari? Ya, Oh, kalau four itu kan sebenarnya ini semua kan dari Jepang ya, kalau kita yes. tahu ya. Aha. Nah, kalau four itu kan lebih lebih ditekankan Mhm. di teknologinya, di medianya. Pembangunan manusianya itu mungkin dikesampingkan Oke. gitu loh. Nah, dan belajar dari pengalaman di Five ini justru memadukan Hmm. memadukan teknologi ya Mhm. dengan perkembangan sumber daya manusia. Oke. Jadi bagaimana manusia ini yang menggerakkan perkembangan Hmm. teknologinya, bukan digerakkan oleh Teknologinya. teknologinya gitu Oke. loh. Oke. Nah, ini perbedaan yang sangat sangat ini Mhm. utama gitu. Mhm. Oke, kalau bicara mengenai tantangan revolusi 5.0 ini, apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh teman-teman kita pengusaha terkait hal yang harus diperhatikan ketika kita ada di era 5.0 ini? Ya, Mhm. kalau kita lihat ya, kalau kita bilang pengusaha ya, Mhm. di Jakarta tentu aman ya, Mhm. karena ya kita tahu di Indonesia ini jurang Mhm. kemiskinan tuh masih ada. Oke. Itu satu. Mhm. Kedua, yang paling utama ini menyangkut yang saya ngomong tadi, Mhm. pendidikan ya. Oke. Nah, kita kan nggak bisa melihat Indonesia ini hanya dari Jakarta aja. Mhm. Dan pengusaha-pengusaha di berbagai daerah itu yang menghadapi tantangan lebih banyak. Oke. Ketika mereka itu sudah siap, misalnya memasukkan teknologi baru. Hmm. Nah, Indonesia ini kekurangan sumber daya manusia yang bisa Mhm. mengoperasikan. Mhm. Nah, otomatis di sini mau nggak mau pengusaha ini menggunakan tenaga ahli asing. Nah, di sisi lain ya, Yes. pengusaha ini dikritik, nggak nasionalis ya, Betul. Ini yang mendatangkan sering terjadi. orang-orang asing Hmm. atau apa. Nah, sedangkan orang-orang kita itu mungkin ya sebagian, saya nggak mengatakan Mhm. semuanya ya, Mhm. tidak mau mengerti Mhm. bahwa kita ini masih harus belajar. Mhm. Ada yang harus kita pelajari dari orang asing, misalnya Mhm. bagaimana kita mengoperasikan ini seperti yang tadi saya ngomong. Oke. Ya kan, jadi manusia yang menggerakkan teknologinya. Dan kita ini masih kalah di sini. Mhm. Ya, kalau mau dipresentasi ya mungkin kita hanya 5% aja ya, dan itu pun tersebar di kota-kota besar seperti Mhm. Jakarta, Mhm. Surabaya. Mhm. Nah, kalau daerah-daerah di timur terutama seperti Mhm. di Sulawesi, kan otomatis kita masih kekurangan sumber daya manusia kita gitu loh. Mau nggak mau kita mendatangkan dari luar. Oke. Nah, ketika didatangkan dari luar, nah pengusaha ini yang dituduh mungkin ya kong Hmm. kali kong atau apa. Mhm. Ini yang membuat pengusaha agak pusing saya rasa. Dan ini Oke. menyangkut kepastian hukum juga. Atau gini Pak Hari bahwa ada transfer knowledge ya, bahwa it's Ya, okay kita datangin tapi dengan waktu tertentu, tapi by the time juga yang masyarakat atau pekerja kita diajarin juga, jadi biar nanti betul. nggak tergantung gitu. Ada proses yang kayak gini yang juga perlu di highlight. Ya, Aha.
Saya rasa sekarang pemerintah sudah mulai melakukan Mhm, ya, mhm, seperti kata Menteri Luhut Bin mhm, Sarpanjaitan mhm. ya, kita mendatangkan tenaga kerja asing itu Mhm. supaya orang-orang kita itu bisa mempelajari. Yes. Ya, itu Mhm, yang kemarin sempat saya ngomong juga mhm. di VOA Nah, apa Kantonis gitu loh. oke oke. Aha. Bahwa pemerintah Indonesia sedang mengusahakan itu. Jadi kita tidak tidak ketergantungan dengan Oke. tenaga ahli asing gitu Mhm. loh. Karena memang kalau bicara teknologi nggak semuanya kita bisa kuasai ya. Itu Betul. kenapa kita butuh mungkin expertise dari luar, itu kenapa Betul. mereka harus datang. Tapi di satu sisi juga bahwa penting untuk kita transfer of knowledge-nya juga Ya, jalan biar kita juga nggak cuman sekedar kerja aja ya Pak betul. Ari, ada ilmu baru Betul. seperti itu. Di luar itu Pak Ari, sebagai menurut Anda ya, sebagai seorang uh, pekerja ya, khususnya ya di luar sana anak-anak muda, apa sih yang harus disikapi ketika kita ada di era ini? Skill atau let's say attitude seperti apa yang harus anak muda punya, kompetensi seperti apa biar mereka bisa survive di era yang 5.0 ini? Ya, Aha. yang utama adalah jelas ya, selain bekerja-bekerja kita harus belajar. Oke, good. Ya, terutama belajar dari asing, bagaimana menyerap mereka punya. Kita harus tahu ya, di Indonesia ini kan sangat kaya dengan sumber daya alam. Mhm, mhm, Nah, kepincangan di sini adalah kita kekurangan sumber daya manusia. mhm. Nah, bagaimana kita itu jangan punya nasionalisme yang sempit. Katakanlah contohnya begini. Oke. Saya mencontohkan Mhm, kedokteran deh. mhm, Mungkin ya tamatan dokter dari luar negeri ya, mhm, nggak begitu langsung dipakai. mhm. Jadi Ikatan Dokter Indonesia punya alasan tersendiri. Baik. Saya tidak mengatakan alasan mereka nggak bagus ya, Mhm. tapi di sisi lain yang perlu kita sadari adalah kita mengirim atau anak-anak muda kita ke luar negeri justru ingin membawa ilmu-ilmu mereka pulang ke Indonesia. Tanah air, ya. Betul, Mhm, dan kalau kita tidak memanfaatkan mhm, ilmu-ilmu yang mereka bawa pulang, mhm, akhirnya ya anak-anak muda ini akan kecewa mhm, dan mereka nggak akan mau pulang, mhm. akan bekerja di luar negeri. Betul. Nah, itu tantangan Mhm, sebenarnya buat mhm, pemimpin-pemimpin kita. mhm, Bagaimana melakukan reformasi di situ. Kita mhm, nggak perlu mendatangkan orang asing kok sebenarnya. mhm, Mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah tamat ya, sudah belajar di luar negeri ya, mhm, mereka pulang itu justru mereka harus dimanfaatkan dalam tanda kutip, diistimewakan gitu mhm, loh. mhm. Jadi mereka itu punya rasa bangga, rasa cinta sama tanah air, dan untuk membangun tanah air saya rasa makin banyak. Ya, Ya, ya itu benar sih kalau di medical ya yang sekolahnya di luar ya. memang Ini contoh ya, ini ya ya contoh aja ya. Saya juga aha, mencontohkan diri saya sendiri juga yang di aha, sini. mhm, Dulu saya pernah waktu saya S1, S2, S3 tamat di Taiwan ya. mhm, Taiwan itu kan sumber daya manusianya udah mulai kurang ya, mhm. karena mereka kan ada kecenderungan tidak tidak beranak gitu Ya ya. tidak menikah. Saya tawarkan untuk menjadi warga negara sana atau apa, tapi saya nggak mau. Oke, Kenapa? Karena saya yakin ya di Indonesia ini masih banyak kesempatan untuk berkembang gitu betul. loh. Dan saya juga orang sini. Benar. Karena kadang gini, benar Pak Hari bahwa seenak-enaknya di luar kita ya kalau tadi ngerasa punya panggilan dan ingin pulang ya susah ya Pak ya. Iya, iya, Bahwa walaupun kita ditawarin untuk jadi permanent resident segala iya. macam pasti kayak aduh mikir lagi. Mikir lagi kan ya, Benar. meskipun itu akhirnya Benar. pilihan. Walaupun sebenarnya uangnya mungkin lebih gede, lebih Mungkin lebih bagus, tapi gede. ada hal lain yang kita pertimbangkan ya Iya, Pak Ari ya. betul, Betul. betul. Karena buat tadi melepas tanggung jawab terhadap negara kayaknya sayang sekali kalau kita punya kemampuan Iya, tapi tidak dimanfaatkan dan ini kadang yang harus juga ditangkap pemerintah ya. betul. Bagaimana agar anak-anak muda yang di luar sana yang lagi menempuh pendidikan bisa pulang tapi juga diakomodir gitu ya. Diakomodir ya. Karena tadi ya contohnya tadi di medical ada pembedaan seperti itu. Betul, Oke. betul. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya nih Pak Hari. Kalau melihat anak muda sekarang, Pak Hari juga ngajar di local university di tanah air. Betul. Em, Potensi yang kita punya sebenarnya tenaga kerja generasi muda. Tentunya Pak Hari bisa compare kan di Taiwan dan di Indonesia. Kita punya kualitinya makin bagus atau seperti apa? I mean year by year dari Anda sebagai seorang pendidik Ya, melihatnya. sangat bagus ya. Nah, Karena apa? Karena mahasiswa kita itu sebenarnya bukan hanya bisa meniru, tapi juga udah mulai bisa menciptakan. oke good. Jadi Mhm, jadi banyak sekali ya kalau saya lihat ya, mhm, di Jepang ya, mhm, di Inggris sendiri pun ya,
dan di Taiwan tadi yang saya ngomong ya, itu menawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, Oke. ya kan, Anda bisa kuliah di sini, setelah Anda tamat, Anda punya kesempatan bekerja dan memilih untuk menetap di sini apa enggak. Itu satu. Kedua, orang-orang Indonesia di negara-negara tersebut udah diakomodir, misalnya di pelayanan-pelayanan publiknya itu udah mulai ada bahasa Indonesia. Oh, Iya, oke. itu sangat dibutuhkan Itu di gitu Taiwan loh. juga sudah begitu? Sudah Iya. ada ya. Aha, aha. Kalau saya lihat ya. Nah, yang membuat, nah itu di sini pemerintah mesti jeli. Ya kan, saya yakin Indonesia ini mampu. Ya, kita Ya, kembali ke pengusaha ya. ya. Nah, kalau pengusaha mampu membayar orang asing katakanlah sebulan 30 juta tenaga asing misalnya. Katakanlah dosen misalnya saya ini. Oke, Kenapa pengusaha itu nggak mampu membayar orang lokal? oke. Nah, itu yang mesti pengusaha introspeksi diri. Gitu loh. Oke. Kadang-kadang kita sendiri yang Eh, merendahkan bangsa kita sendiri kalau saya benar. lihat. Iya, dengan Ya, pola tadi bahwa orang asing harus dibayar lebih mahal, padahal sebenarnya ya. banyak orang lokal yang ilmunya nggak kalah. Betul, banyak orang lokal yang nggak kalah, malah mungkin Oke, jauh lebih baik ya. oke, Gitu loh ya. oke. Tapi ya itu tadi ya, karena memang ber-KTP Indonesia, memegang paspor Garuda Pancasila, jadi mungkin dibayar separuh harga gitu loh. Nah, ya benar. Ini juga yang harus kita apa ya Pak? Ya, karena barrier kayak gini tuh memang harus ya diingatkan lagi ya bahwa Iya, sebenarnya ngapain bayar lebih mahal orang luar kalau iya, anak bangsa sendiri punya punya ilmu dan ya memang kita punya punya istilahnya bisa bersaing dengan mereka gitu kan dengan knowledge yang kita punya. Nah, kalau bicara ancaman resesi ini, Pak Hari, bahwa pengusaha juga kan ini nih saya yakin warning-warning ini tuh bisa bikin mereka macam-macam untuk istilahnya bersiap ya. Secara general Anda melihat pengusaha harus melihat ancaman resesi seperti apa sih? ya. Tentunya kita sudah tahu ya, dulu kita terpuruk. Oke, Karena apa? Karena kita hampir 100% mengandalkan asing. ya. Ya, jadi begitu resesi kita nggak sanggup. Ya, tapi saya lihat pengusaha sudah mulai mempersiapkan tadi. Oke, oke. Bagaimana ketergantungan asing ini dikurangi. Jadi ketika resesi mengancam ya, jadi kita masih punya sumber daya. Jadi kita tidak tergantung dari luar gitu loh. Itu yang utama gitu loh. Dan saya lihat pengusaha juga sudah mulai mempersiapkan dengan mengurangi produk-produk luar gitu Oke. loh. Mereka mulai memanfaatkan yang ada di dalam. Betul. Nah, itu pengusaha sudah mulai melirik ke situ gitu loh. Oke. Ya, terutama produk-produk lokal ya. Jadi mereka tidak lagi sama sekali ya katakanlah mengandalkan dari negara barat. Ya, mulai melirik ke arah timur termasuk ke tanah air sendiri. Oke. Itu yang saya lihat kemarin. Termasuk sekarang investor-investor ya dari China sendiri pun ya sudah mulai disukai di Indonesia. Jadi artinya udah ada pergeseran gitu loh. Jadi ancaman resesi itu bukan mungkin ya, pasti ada mengglobal ya. Tapi untuk Indonesia ini nggak akan begitu parah karena pengusaha sudah mulai mempersiapkan. Oke, tadi trennya juga udah geser ya. Betul. Pak Hari, bahwa dulu mungkin kita lebih ke Ke barat ya. ke barat sentralnya ya, tapi Ya. sekarang udah ke timur ya, Ke termasuk timur, Cina ya. tadi dan juga Taiwan dan negara-negara timur. Berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya ya ancaman tuh ada, tapi lagi-lagi bahwa kalau kita memanfaatkan semua yang kita punya dari dalam dulu ya, Betul. dari ya dalam semua yang kita punya di toolsnya, tadi bahwa tidak tergantung dengan barat segala macam. Dan sebenarnya sudah berjalan ya Pak Ari. Sudah Kita udah berjalan. lihat sih bagaimana sebenarnya pola konsumsi kita di sini trennya bagus. Kita mulai Iya. mulai bangga dengan beli yang lokal ya, Lokal, ya, pakai yang itu. lokal dan nggak yang ya mungkin sekali-sekali lah beli barang-barang asing gitu ya. Iya. Tapi the rest kita bisa lihat sih gimana trennya ya. Itu sebenarnya sangat Betul. membantu ya Pak Ari ya, Sangat membantu untuk ya. kita sebenarnya bangsa Indonesia menghadapi resesi yang disebutkan tadi 2023. Betul. Oke. Nice. Jadi sebenarnya jangan ya boleh warning tapi nggak usah takut ya Pak ya. Ya, Sampai nggak usah lebih- pesimis ya, nggak usah karena pesimis. Aha. saya yakin ya setiap pemerintah, setiap era pemerintahan Baik. maksud saya itu pasti akan memikirkan yang terbaik. Bagaimana menyelamatkan bangsa ini, membawa bangsa ini keluar dari krisis. Oke, Pak Ari, ada yang menarik bahwa ada ya beberapa startup lah ya, istilahnya ya jatuh gitu. Dulu kan waktu
2018-an itu kan startup semuanya muncul ya, Iya. macam-macam, dan sekarang beberapa yang nggak survive gitu, dan ada beberapa yang bahkan yang besar juga ya, ada platform belanja online yang besar itu merumahkan karyawannya. Anda melihat fenomena ini seperti apa, Pak Ari? Saya rasa itu wajar ya. Oke. Wajar. Kenapa wajar? Karena di dagang tidak melulu untung kalau kita pakai bahasa yang sangat lokal gitu ya. Okay. Itu pasti ada ruginya. Nah, ketika merugi ya, nah itu tadi itu mereka mulai mengurangi karyawan. Nah, karyawan bagian mana yang mulai dikurangin? Sebenarnya bukan bagian yang nggak penting, tapi yang kira-kira sumber dayanya itu biasa-biasa saja. Nah, ya kan, kalau misalnya tadi semuanya karyawannya bagus ya, atau mereka itu masih bisa dipertahankan, saya yakin startup tersebut tidak akan merumahkan kecuali dengan sangat terpaksa. Dan startup yang merumahkan itu bukan cuma di Indonesia saja. Ya, kita tahu ya, karena pandemi ini ya, Alibaba yang besar aja merumahkan kok. Ya, Alibaba loh ya. Alibaba. Jadi saya termasuk Foxconn ya, yang besar di Taiwan itu ya, itu juga merumahkan. Jadi saya rasa ini bukan sesuatu masalah gitu loh. Itu sesuatu yang wajar di dunia bisnis kalau menurut saya. Dan sebenarnya juga teman-teman yang dirumahkan termasuk beruntung ya Pak, karena belum collapse. Betul. Which is, mereka masih punya bisa hak-haknya ya, mengambil hak-haknya daripada memang dipertahankan, tapi ketika perusahaannya udah nggak sehat kan banyak tuh bertahan tapi akhirnya nggak bisa membayar hak-hak karyawannya ketika tadi harus merumahkan ya Pak Hari. Jadi sebenarnya kalau ada kesempatan tadi memang seperti ini keadaannya, ada warning atau ya ada awareness lah yang tiba-tiba kita bisa lihat, ya kenapa nggak dulu ya, karena memang sometimes ada blessing in disguise ya, bahwa memang nggak enak sih dirumahkan, tapi ketika kita tahu ada sesuatu yang nggak sehat, ya kenapa nggak kan gitu ya, kita cabut itu dulu. Kita memanfaatkan kesempatan itu untuk memperbaiki diri kita. Betul, karena banyak orang yang akhirnya bertahan di perusahaan yang nggak sehat, akhirnya ya udah nggak bisa dapat apa-apa ketika perusahaan itu roboh. Itu pelajaran untuk bersama. Wow, enak sekali kita ngobrol soal bagaimana dunia usaha segala macam. Tapi Pak Hari, sekarang kita bicara value ya untuk seorang anak muda. Anda kan pendidik nih. Untuk ya millennials, anak-anak muda di luar sana termasuk saya, kita ilmu punya ya, kita pinter ya, banyak yang pinter, kita kompetensinya bagus-bagus. Apa hal yang menurut Pak Hari yang harus dilengkapi ya, yang harus kita punya sebagai anak muda agar tadi punya kontribusi yang lebih untuk bangsa dan negara selain ilmu dan hal-hal lain? Kalau dari kacamata Anda. Kalau saya, pengalaman saya setiap kali berkomunikasi dengan mahasiswa, itu mindset. Good. Kalau saya bilang, pemikiran apa yang kita ini yang membedakan kita dari luar ya. Kita ini mungkin sangat mentolerir, katakanlah hal-hal kecil yang sebenarnya sepele, tapi itu dampaknya luas, besar. Misalnya keterlambatan. Exactly. Ya. Jadi kita masih belum punya manajemen waktu yang bagus. Kita belum punya konsep waktu yang bagus. Kita mentolerir hal-hal kecil seperti ini, tapi sebenarnya ini efeknya sangat besar. Ya, kalau kita lihat anak-anak muda di luar ya, katakanlah di Korea, di Jepang, kita ngomong Asia dulu, kita jangan ngomong Barat ya. Nah, kenapa mereka itu lebih berhasil? Bukan karena mereka lebih pintar, hanya karena mereka lebih rajin sedikit. Mereka bisa mengatur waktu dengan bagus. Dan tren ini di Indonesia ini belum ada. Benar. Ini benar sih. I can relate sama ini. Time management tuh memang luar biasa dalam menentukan suksesnya orang ya. Betul. Dan ini kadang yang anak muda kita sering remehkan. Betul. Ini utama sekali. Betul. Diremehkan karena anggap hal kecil. Tapi lama-lama ini bisa jadi habit yang luar biasa ya. Akhirnya menjadi budaya. Betul. Mempengaruhi kita. Jadi di setiap sendi-sendi kehidupan kita ya, tidak hanya di kampus loh orang punya alasan. Saya telat karena macet. Atau karena saya hari ini nggak enak badan ya. Setiap misalnya kita ke departemen pemerintahan, katakanlah mungkin di kelurahan nih, yang KTP tadinya 2 jam jadi, mungkin bisa jadi 2 minggu, ya karena tadi nggak punya manajemen waktu tadi gitu loh. Itu sering terjadi. Nah itu yang harus
kita di ubah. ruang lingkup daily life kita. Tapi ini penting sih bahwa kalau kalian menghargai, cara kita menghargai orang lain adalah dengan kita menghargai diri sendiri dulu. Betul, Kalau kalian ingin orang treat kita tepat waktu segala macam ya, kita juga harus tepat waktu. betul. Ya ini yang pelajaran sih penting sih untuk anak muda di Ya, luar sana. itu satu. Ini banyak mahasiswa di depan saya, tersinggung ya dikit ya. Tapi benar sekali, benar Satu. sekali. Time management itu mempengaruhi kapan waktunya tidur, kapan waktunya istirahat, kapan Ya. waktunya main, kapan waktunya belajar. Ini yang harus disadari karena gini Pak, kadang anak-anak muda zaman sekarang ya, I don't wanna judge, tapi mereka hidup di zaman yang serba gampang. Serba gampang Jadi ya. akhirnya ngegampangin. But if you look at back, I mean zaman dulu gimana nenek kita, orang tua kita yang syukur bisa sekolah ya. Iya. Ya. Iya. Itu aja mereka seneng banget bisa lulus SD pun luar biasa kan zaman Iya. dulu. Nah, itu yang harus kita kadang lihat. Kita yang udah punya tools, punya internet, punya handphonenya yang I mean smart 14 segala macam ini masih Masih meremehin. ada alasan ya. Iya, masih ada alasan ngeremehin waktu, disiplin, like come on gitu. Ya, itu utama Iya, sebenarnya. Itu tapi utama. it's really nice to talk about this karena memang ini yang bisa relate sekali sih Iya. Pak Ari. Dengan teman-teman yang nonton dan juga saya pun ngerasa bahwa ini pelajaran yang memang harus gua ulang-ulang lagi, bahwa harus disiplin, harus tepat waktu, harus Iya. karena kalau kita nggak mulai kita nggak akan berhasil gitu ya. Betul. Iya. Betul, I mean- kita memang terbiasa ya. Mungkin karena seperti yang disinggung tadi, di Indonesia ini sangat berkecukupan. Jadi membuat orang jadi malas. Aha. Itu satu. Oke. Tidak menghargai yang ada. Betul. Itu waktu satu. Suka terlambat ya. Itu yang membedakan sebenarnya. Kemudian melakukan sesuatu tanpa Yes. perencanaan. Oke, Ya, semoga itu. jangan banyak yang tersinggung ya karena memang dalam kehidupan kita Ya. ya seperti itu. Tapi Pak Hari, it's really fun ya untuk ngobrol soal ini, bagaimana tadi soal ekonomi, ancaman resesi 5.0 dan juga Ya. sebenarnya attitude anak-anak muda. Karena kenapa ini penting? Karena mereka kedepannya akan bekerja di industri yang besar ini, Ya. di bidang macam-macam. Jadi ini yang harus kita build untuk nantinya mereka, mempersiapkan mereka. Karena aku yakin dunia kerja sama dunia kuliah beda banget. Iya. Ya, jadi kalau ada yang kuliahnya masih main-main, masih aduh, Dunia siap-siap nyata deh. ya, dunia nyata dan dunia idealis itu berbeda. Beda sekali, itu yang saya rasain. Yang dulu kuliah terus bekerja, like, oh come on gitu. Ya. Tapi thanks Pak Hari atas Ya, obrolannya hari sama-sama. ini. Iya, sukses. Kalau boleh tahu sebelum kita tutup, sekarang teman-teman di bidang perindustrian, perdagangan sedang mengerjakan apa di Perindo? Nah, kita punya program ini gerobak. Gerobak, Ya, oke. ya. Nah, Ya, jadi nanti program ini juga akan menyasar ke pengusaha ke UMKM? Ya UMKM ya, usaha kecil menengah ya, ya. Nah, itu tadi kita akan memberikan pelatihan Baik. ya, akan memberikan mereka itu pendidikan bagaimana manajemen tadi, bukan cuma waktu aja nih, Oke. manajemen usaha-usaha Usaha, mereka. betul, harus itu. Itu yang dilakukan ya, supaya apa? Supaya ya tadi itu mereka tidak memandang resesi ini sebagai krisis yang harus ditakuti, tapi mereka udah ada persiapan. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Karena Perdagangan. sekarang UMKM kan mereka manajemen tadi uangnya, finance-nya kan nggak se-advance yang lain ya Pak ya. Ya, Pemanfaatan teknologinya betul. juga. Jadi ini- Makanannya juga mungkin Betul, ya, kalau produksi servisnya. makanan. Iya, iya. Oke, Ini nice, akan kita nice. lakukan. Oke. Ya. Pak Ari, terima kasih atas obrolannya. Sama-sama. Sebelum kita tutup, ini aku mau ngingetin lagi berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke websitenya partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan jangan lupa untuk download aplikasi
Partai Perindo. Ini apps-nya sudah ada di App Store dan juga Play Store, atau scan barcode yang sekarang ada di layar ya. Jadi tinggal di scan, tapi atau cara paling gampang tinggal dikeluarin aja di App Store, cari aja Partai Perindo, nanti langsung ada ya. Alright, dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagramnya Partai Perindo. Jangan lupa untuk follow dulu. Terima kasih lagi kepada Pak Hari untuk waktu dan juga insight-nya. Semoga kita bisa ngobrol lagi next time. Semangat untuk kegiatannya mengajar dan juga di partai politik. Semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan, dengunkan